pagi, kita menyambut bulan baru, hari yang baru. Ya. Kemarin kita menutup bulan November penuh dengan duka, bencana ekologis, banjir bandang di Pulau Sumatera. Kami turut berbelasungkawa, berduka cita. Sampai dengan sekarang tercatat sudah ada 442 orang meninggal dunia, kemudian 402 orang masih belum diketemukan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka yang kehilangan bukan hanya orang-orang tercinta, tapi juga tempat tinggal, kami turut berbelasungkawa, kami turut berduka cita, dan semoga yang belum diketemukan sampai dengan sekarang bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan bukan hanya bencana ekologis banjir bandang di Pulau Sumatera, tapi juga di tanggal 29 November kita juga harus kehilangan teman kita, sosok yang begitu luar biasa, sangat menghibur sekali. Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan sosok yang begitu luar biasa. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun. Sobat Ambyar, di pagi hari ini kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa untuk Richa, istri dari almarhum. Semoga Gary Iskak diberikan tempat terbaik dan juga semoga husnul khotimah, semoga Richa, keluarga dan juga anak-anak diberikan ketabahan kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Amin ya robbal alamin. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan sahabat dari Richa, istri dari almarhum Gary Iskak, untuk bisa berbagi cerita kepada kami semua. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini dia, Sesa Idris. Selamat pagi, selamat datang, silakan. Sesa Idris, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pagi-pagi Ambyar mewakili Richa, Ya. istri dari Gary Iskak. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. terima kasih. Nanti boleh cerita sama kita apa yang terjadi kehilangan dari seorang Richa. Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat, ini dia Sesa Idris kehilangan sahabat baiknya Gary Iskak. Ya. Kita sampai sekarang tuh masih belum bisa percaya karena Gary Iskak ini Sosok yang almarhum ini menyenangkan ya. sangat menyenangkan sekali sebagai salah satu tamu yang selalu menghibur kita. Selalu, Sebagai host di pagi-pagi Ambyar selalu membuat kita ketawa. Iya betul, sering sekali jadi tamu kami ya. Ya. Sangat sering sekali. Sesa, tahu berita duka ini pertama kali dari siapa? Jadi sebelum aku bicara mewakili Richa, jadi memang semalam dan tadi pagi aku juga udah mohon izin sama beliau. Jadi beliau juga titip salam, tolong wakilin dia dulu. Jadi titip salam untuk semuanya. Jadi kronologisnya itu memang malamnya aku tuh sama Ica tuh abis event kita. Ada acara ya? Sahabat aku abis ada event di salah satu mall Jakarta. Dan kebetulan cukup lama banget aku sama Kak Ica tuh di mobil. Karena kayaknya bubaran bola, macet, itu tuh kayak kita so many talk banget gitu sama Ica gitu. Jadi kayak ya cerita Kak Giri tuh baru habis selesai syuting sama Sarah, sama Demian gitu. Jadi banyak banget perbincangan kita malam itu. Akhirnya kayaknya jam 11 beliau baru nyampe rumah aku karena mobilnya taruh di rumahku kan. Oh. Oke Kak, hati-hati ya, kabarin kalau udah sampai rumah. Dia ngabarin aku jam 12, deh aku udah sampai rumah ya. Kak makan ya, makan, aku bilang gitu. Oke gitu ada, setelah istirahat. Terus aku tidur, subuh aku lihat beliau WhatsApp itu di grup sahabat-sahabat aku jam 5, jam setengah 5 gitu. Guys, doain ya suami aku kecelakaan. Jam 11 nggak pakai helm, nggak bawa handphone, gitu, nggak bawa handphone. Jadi kayaknya ada yang menghubungi Kak Ica, tapi pakai nomor nggak dikenal gitu. Oke, kita shock kan gitu. Kayaknya karena semalam pas event aku duduknya sebelahan sama Kak Ica. Kadang kan kalau kita mau ngobrol gitu, terus nggak sengaja lihat HP kan, suamiku lagi WhatsAppan gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Terus kayak denger berita itu tuh, ya semoga ada miracle lah gitu karena Kak Ica bilang doain aja semoga ini ada miracle karena kritis pada saat itu. Oke, akhirnya kita masih WhatsAppan sampai jam 8. Aku tidur dulu ya. Jam 8 Pagi. Aku tidur dulu ya sebentar. Aku capek banget karena beliau nggak tidur dari kita pulang event itu nggak tidur semalaman. Langsung ke rumah sakit. Pas kayaknya jam setengah 10 atau jam 10 aku lupa. Pagi lanjut. Jadi kayaknya beliau baru tidur setengah jam. Terus langsung ngabarin, guys suami aku udah nggak ada.
mohon doanya ya. Aku langsung, yang namanya kita baru ketemu semalam, baru aku juga lihat beliau chatan kan. Aku kalut bener-bener, aku bilang sama suamiku, Yang kita harus ke rumah sakit, kita harus ke rumah sakit. Akhirnya siap-siap, alhamdulillah masih sempat ke kamar jenazah juga, sampai nganterin beliau ke rumah duka. Dan kayaknya tuh sangat cepet banget kejadiannya. Terpukul kehilangan sudah pasti. Saat bertemu dengan Richa, apa yang disampaikan, yang kalimat yang keluar dari mulut Richa saat itu, saat ketemu sama Sesa? Ya, dia hanya bilang, Dek, suami aku udah nggak ada. Dia bilang gitu. Aku peluk dia juga peluk kenceng banget. Aku bilang, Kak, yang kuat ya Kak, yang kuat. Ini berarti takdir yang terbaik buat kakak. Aku bilang gitu. Allah pasti punya rencana yang baik buat kakak. Aku bilang gitu. Iya deh, kuatin aku ya deh, kuatin aku ya. Selalu Kak, aku bilang selalu aku kuatin. Aku bilang. Tapi kondisi Kak Ica-nya tuh terlihatnya seperti bagaimana? Seperti kayak kehilangan, kan ada biasa istri kalau kehilangan suami secara kaget gitu kan biasanya tuh udah kayak pelangap-pelongo, terus kayak Ada yang nge-freeze. atau memang Ada yang- sudah tegar, tabah gitu. Mungkin awal, mungkin pasti dia shock ya. Ya, iya, Yang iya. namanya suami Iya. istri kan, namanya teman hidup tuh nggak ada, pasti shock, nggak percaya gitu Iya. kan. Kayak, tapi aku lihat gitu kayak udah malam gitu. Kayak dia juga menenangkan diri karena anak-anak kan juga butuh dia yang Butuh, tenang. iya. Nggak bisa dia yang kalut juga. Iya, betul. Kalau menurut aku kayak mungkin dia nggak bakalan nangis di depan kita. Pasti. Iya, jadi kayaknya dia pasti akan meledak-ledak kalau udah. Sendiri, udah selesai anak-anak tidur. Iya, tapi menurut aku dia cukup wanita yang cukup tough, wanita yang cukup bisa menerima takdir Allah. Kadang kan ada yang gegerungan apa segala macam. Iya, banyak Insya ya. Allah sih kayak, Dek doain ya, maafin ya semua Semangat kesalahan Kak Dek." Ica. Sobat Ambiar, kita juga akan melihat seperti apa kronologinya, bahwa memang pihak polisian juga sudah merilis ini adalah kecelakaan tunggal ketika almarhum Gary Iskak. Dalam press release-nya memang dinyatakan kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 12:30 Ya. Sabtu dini hari. Sepertinya jam 11 sih Jam kecelakaan. 11 ya, kecelakaan. di Pesanggerahan Jakarta Selatan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Kita akan lihat seperti apa kronologinya. Pernyataan dari teman-teman almarhum, karena memang sebelumnya sempat bertemu dengan beliau-beliau ini sebelum kecelakaan tunggal tersebut. Memang apakah Richa cerita sebelumnya nongkrong sama teman-teman yang barusan memberikan statement? Kalau kronologis sama teman-temannya sih aku nggak begitu diceritain. Tapi memang diceritainnya bahwa Kak Geri tuh naik motor King, nggak bawa handphone, nggak pakai helm. Dan makanya dia hanya cerita kalau memang Geri bertahan, ini adalah miracle. Gitu, dan karena kalaupun misalnya tiba-tiba jantung berhenti, dokter udah bilang worst case-nya tuh nggak bisa dipompa. Karena di dalam tubuhnya tuh udah ringkih. Dan udah sempat ada pen juga kata Kak Ica gitu. Jadi kemarin juga kayaknya beberapa pekan lalu sempat dioperasi juga kan tenggorokannya apa gimana gitu. Jadi dia udah cerita ini worst case-nya ya. Maksudnya kayak mungkin dia melimpahkan, guys ini gue kalau emang Allah berkehendak lain ya ini yang gue harus terima gitu. Itu kalau Geri bertahan itu miracle banget buat dia. Oh, artinya ketika sudah dibawa ke rumah sakit, ini kan memang masih kondisinya masih Masih ada detak masih bernyawa jantungnya. ya, masih ada detak jantungnya. Kemudian sempat ada tindakan. Sempat ada tindakan, tapi dokter sudah bilang kata Kak Ica, Bu ini kalau worst case-nya kalau emang tiba-tiba berhenti, gimana kalau dipakein bantuan jantung itu loh di Iya. pompa. Terus tapi worst case-nya dalamnya akan hancur sepertinya karena Iya. udah ada pen gitu-gitu kan, tulang Baik. rusuknya. Gitu. Yang menemani juga Richa saat itu di rumah sakit siapa aja ketika saat almarhum harus bertarung sampai akhir masa hidupnya? Sepertinya sih keluarga dari Kak Geri ya. Keluarga dari Kak Geri, anak-anak juga kayak sepertinya langsung ke rumah sakit. Karena pas aku sampai di sana bener-bener lagi di bal dan langsung kita mengarah ke rumah duka. Yang pasti sih keluarga inti sih Kak, yang ada di sana, yang nemenin mereka. Baik, itu dimakamkan di hari Sabtu juga langsung? Ya, langsung dimakamkan setelah Bada Asar. Kita juga sempat melihat bagaimana buah hati dari Gary Iskak, almarhum ya, mencoba untuk menenangkan Richa saat itu. Kondisi anak-anak yang kamu lihat seperti apa? Kalau Memang ke anak-anak.
mungkin kelihatannya mereka tough, tapi kan nggak ada yang tahu ya, hati pasti hancur lah. Namanya kita kehilangan ayah, masih kecil-kecil, ayah juga masih muda gitu, masih kelihatannya masih kokoh banget gitu. Kalau Adila anak yang laki-laki pertama, kelihatannya sih tough ya, anak laki-laki mungkin. Pasti mungkin dia akan merasa sedih kalau udah di rumah. Karena aku pas malam itu kejadian, abis dari rumah duka, kita kan pulang nganterin Ica. Dia peluk aku kenceng banget gitu. Aku bilang, Dila kamu anak laki ya, kamu harus bisa gantiin papa kamu, aku bilang gitu. Sholat kamu dijaga, jangan sampai enggak, jagain bunda kamu. Dia peluk aku kenceng banget, aku bilang, kamu harus kuat ya, kamu harus kuatin bunda, aku bilang. Sekarang kamu yang gantiin ayah kamu di rumah, aku bilang gitu. Tapi kalau adeknya, jadi waktu di makam mau ditaruh fotonya, dia minta dibawa fotonya, foto ayah. Jadi dia minta dipegang terus itu fotonya Kak Giri. Jadi kayak aduh, kayak menyayat-nyayat hati banget gitu Kak. Biasanya kan kalau orang ditinggalin tuh ini ya sedihnya nggak hari itu biasanya. Betul, Iya. kalau udah Nanti sepi. masih belum baru. berasa ya. Iya. Sesa, Ya, almarhum di mata seorang Sesa Idris tuh sosok yang seperti apa? kalau aku kenal Kak Giri tuh kayaknya udah 10 tahun yang lalu ya. Jadi detik-detik aku mau menikah, aku sempat syuting sama beliau. Aku syuting sama beliau, ibadahnya Masya Allah banget. Karena memang kayaknya di tahun-tahun itu tuh beliau lagi hijrah. Jadi di saat kita syuting, Allahu Akbar, stop dulu, jangan syuting, sholat dulu. Kadang-kadang kita suka nggak enak ya. Udah dia take dulu gitu kan. Kalau beliau nggak, stop dulu, azan dulu, sholat dulu. Yang kayak gitu-gitu sih, kayak itu tuh yang memang sampai aku kenang tuh sampai sekarang kayak iya bener. Kalau ada azan kita stop dulu, kita ibadah dulu. Itu nomor 1. Gitu sih. Dan memang beliau cukup menghibur banget. Sangat menghibur. Sangat menghibur. Gak pernah marah. Jadi kadang-kadang jadi bahan leluconan kita kalau di lokasi. Itu sih Kak yang momen-momen kayak Masya Allah banget ya. Apa pesan dari seorang Giri Iskak yang tidak akan pernah kamu lupakan, entah untuk kehidupan kamu, pesan bagi kamu secara pribadi, atau pesan apapun itu? Kalau dulu karena aku mau nikah, jadi dia tuh cuman sempat bilang, hati-hati bawa diri. Laki-laki itu tuh nggak ada yang sempurna. Dia cuma ngomong gitu. Nggak ada yang sempurna. Dan hati-hati aja sama laki-laki. Dia ngomongnya gitu pada saat itu. Karena kan mau nikah Laki-laki kan. yang ngomong sendiri ya. Bener gitu. Jadi Masya Allah banget gitu. Panutan lah kayak Iya. hijrahnya tuh Masya Allah sih beliau. Tapi maksudnya gini, kalau orang mau meninggal tuh kan kayak dimimpiin mungkin istrinya, firasat atau suaminya, ada cerita nggak Kak Ica? Kalau waktu yang malam lusa pas kita sampai rumahnya Kak Ica, beliau cerita. Apa tuh? Jadi memang 2 minggu lalu beliau juga udah sempat cerita sama aku, cuman kan kita ya udahlah ya gitu. Cerita apa kan? Jadi waktu itu sebulan yang lalu dia bilang di rumahnya itu Gary udah bagi-bagi baju sama anak-anaknya. Oh. Gitu. Jadi suruh pada ngumpul, ini baju buat kamu, ini baju buat kamu ya, ini baju buat kamu gitu yang aku dengar gitu. Semalam di repeat lagi tuh ceritanya. Terus anaknya ada yang mau pergi, kata Kak Giri, kamu jangan pergi, kamu di sini aja dulu katanya gitu. Kamu di rumah aja dulu. Akhirnya nggak jadi pergi, Kak Giri ngomong gini, kamu di rumah aja dulu, kita kan lagi pada ngumpul keluarga. Kalau tahun depan ayah udah nggak ada gimana? Oh. Kalau tahun depan lebaran ayah udah nggak ada gimana? Itu ngomongnya. Itu baru diulang lagi. Ingat nggak deh waktu itu aku cerita gitu? Iya Kak, aku bilang. Jangan-jangan tuh ini ya gitu. Karena dia udah bagi-bagi baju sama anak-anaknya. Itu baju apa? Baju yang Mungkin baju-baju sehari-hari dia atau baju yang namanya gue mau mungkin ya kayak gue mau bagi-bagiin aja nih ke anak-anak. Ternyata sebuah pesan yang tersirat ya. Iya betul. Sesa, apa yang ingin disampaikan untuk Richa? Yang pasti sih Kak Ica, apapun itu aku selalu ada di sini. Aku tahu mungkin di hati kecil kakak tuh wanita yang lemah. Tapi kakak selalu bisa terlihat tough dan bisa menerima semua keadaan yang kakak hadapin. Kuat terus ya Kak. Selamat membuka chapter baru. Semoga kakak selalu dalam lindungan Allah. Amin. ya Rabbal Alamin. Untuk Richa sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Dan semoga sekali lagi sahabat kami, teman kami, almarhum Giri Iskak diberikan tempat terbaik. Dan insya Allah Amin. husnul Ya Rabb. khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Giri Iskak sudah mewarnai
Pagi-pagi Ambyar menjadi bintang tamu yang sangat menyenangkan. Betul. Bukan hanya buat kami, tapi juga untuk Sobat Ambyar. Al Khatimah insya Allah. Untuk dunia hiburan tanah air yang selalu terhibur dengan segala macam lelucon dari seorang Gary Iskak Husnul Khotimah. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabb. Buat Sesa Idris, pasti ini juga menjadi pelajaran berharga. Apalagi suami kamu juga kan suka naik motor ya. Kita mau lihat sebuah artikel untuk seorang Sesa Idris. Suami sedih, sang sahabat kecelakaan motor parah. Sesa Idris kasih pesan ke suami yang hobi motoran lebih waspada. Tapi memang aduh ya Ini kan langsung kepikiran pasti ya, apalagi kalau suami Pasti juga suka naik langsung motor ya. Parno, ya. gimana aja sih mau pakai apa aja ya kalau udah Namanya takdir kecelakaan ya. Betul, namanya Cuman kecelakaan. emang kalau pakai motor please jangan lupa helm nomor satu itu Ya. deh. Ya, betul. Itu kamu Kadang langsung banyak banget berpesan apa ke suami? Langsung pikiran dong pasti Iya, ya. aku bilang gini, yang kayaknya jangan motoran dulu deh Suami sekarang. hobi motoran ya. Dia hobi motoran gitu kan. Terus mamanya suamiku juga langsung, Dek, kamu kalau mau motoran jangan lupa pakai helm ya. Langsung yang kayak gitu-gitu sih Kak. Tapi lebih ya. Jangan kenceng-kenceng. Betul. Emang naik moge itu kalau nggak kenceng nggak enak. Iya memang benar. Mungkin. Tapi please lah ya maksudnya helm tuh jangan sampai Lepas. Ya. karena dekat. Iya, jangan Cuman gitu mau ke ya. warung gitu Cuman mau misalkan. lepas motor, Tapi gitu. pakai helm tetap takutnya. Tapi suami kamu pernah motoran sama almarhum gak sih? Waktu itu pernah, kita udah ngerencanain 1 bulan yang lalu, tapi memang qadarullah nggak sempat dan almarhum waktu itu lagi tiba-tiba ada kerjaan. Karena kita udah, oke Kak kita mau motoran berdua nih ya kan seru nih riding couplean gitu. Dan memang qadarullah emang nggak sempat untuk motoran sama rahimahullah. Sesa kalau sama suami pernah riding bareng nggak? Kemana gitu? Berduaan doang naik motor? Atau jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan sih awalnya, yuk kita ke Sentul, nggak taunya sampai Bogor. Ayo kita ke Bogor, nggak taunya sampai Puncak. Jadi kayak pulang dari situ tuh yang encok. Quality time-nya ya. Ya Oh selama berarti nggak kuat Kak Sesa mau naik motor ya. Ya, ini Aku ya. nggak kuat juga. Tapi emang itu tuh kayaknya ini ya pegel ya kalau lama-lama mah ya. betul sih Kak. Tapi Pegel memang kita ya. harus tahu kalau naik mobil motor besar itu kita harus duduknya bener-bener yang pakem gitu. Oh. Nggak bisa kayak kita yang oke. kayak, Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Iya. Makanya suka ada yang ada senderannya Bisa, ya. back pain kalau misalkan kita salah gitu tuh bisa klak gitu loh. Nah, aku pernah kayak gitu. Paling jauh pernah sama suami riding bareng kemana? Puncak. Ke Puncak. Baru Ada rencana lagi nggak setelah kejadian ini? Aduh ntar dulu deh. Jadi Kemarin kepikiran. tuh kita sempat ada pikiran kita mau ke Bandung sama mau ke Jogja. Cuman kayaknya kita hold dulu aja, kita tahan dulu aja. Naik motor gitu. Naik motor. Ya Allah. Tapi kadang-kadang kita pikir apa nanti pas sampai sana. Oh nggak usah. Maksudnya gini kejadian ini tuh bukan Ya hanya maksudnya di sekali. mana aja ya kalau bener, takdir bener. mah. Tapi nggak usah deh Kak yang normal-normal Cegah aja. dulu. Tapi kadang dia bilang gini, yang kita motoran sampai Bandung. Tapi pulangnya kita ini aja naik mobil, kita Motor ditowing. towing. Ya. Ya udah itu moge di rumah mau dijual deh ah. Bekas siapa? Jangan Kak buat anak kakak nanti kalau punya istri Iya, kan bisa betul. dipakai. Ya nggak usah udah naik mobil aja. Ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mah tahu kan harus pakai helm. Iya, yang penting please helm nomor 1. Helm. Sobat Ambyar juga pasti tahu lah yang paling penting pengaman lah ya. Iya. Dalam segala macam safety ridingnya ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ngomongin soal Sesa pasti tidak jauh dengan Sesi Idris ya. Sesi Idris selamat pagi. Semoga usahanya lancar. Kemarin kalau datang ke sini juga bawa keripik ya. Oh iya Keripik benar. singkong ya, enak Ya, banget. enak lagi Ada keripiknya. Buat Sobat Ambyar silakan dibuka Instagramnya Sesi Idris. Sekarang lagi usaha keripik singkong. Betul. Macam-macam rasamanya macam-macam. Bener. Ini kita mau kasih lihat karena ini sebagai ikhtiarnya supaya ekonominya juga bisa lebih baik Betul. lagi. Sesi Idris dengan keripik singkong. Idris jadi single parent sekarang berjuang hidupi anak dengan jualan keripik singkong. Oh wow, bikin sendiri. Oh, buat sendiri. Bikin. Mama sama bibi. Oke, ini bawa sini ya. Ada Oh, keripik singkong Sesi Idris. Jualan. singkong. Aduh. Enak nih pasti keripiknya. Guys, ayo dong Cini. Ayo guys, dibeli, Ricu, dibeli, Cini dibeli. dong Ricu, jangan sombong Ricu. Kita udah pernah beli kan ya guys, pernah order enak banget ya. Ya, pernah. Kapan Tapi ya emang dikirimin lagi ya kita? Beli Ntar aku gitu. bilangin Keripiknya memang enak Enak. sekali. enak banget. Nggak peres keripik. kan? Enggak Nggak ada. ada, Kak. Nasar beli berapa lusin lu? Pokoknya banyak, Banyak banget. Tapi emang nggak bisa berhenti sih ya. Emang gak bisa berhenti. Tapi sebagai saudara kembar ya, kembar atau Kembar. gimana? Adik kakak gak kembar. Enggak adik kakak, beda 7 tahun. Beda aku. 7 tahun, cuma orangnya. Siapa kembar? Ini ya kakaknya. Orang saya tahu lahirnya. Bidannya. Berarti Seza adik ya? Aku adek, beda 7 tahun aku sama Kak Sesi. Oh berarti melihat ke ekonomi adik sendiri gimana? Iya, iya. Kakak ya. Kakak,
Ya, itulah yang Mana sih? Ini adanya. Oh Itu iya kan? kakakku. Oh iya. ya kalau menurut aku sih selagi itu halal kenapa harus malu? Iyalah. Dan memang kalau single parents kan yang namanya buat anak bisa jadi kaki di kepala di Kepala kaki. buat kaki. Bener. Jadi kayak Bukan single parent Anda punya suami aja kita sebagai ibu pasti betul, gitu bener, ya. bener. Iya, bener. Jadi, support sistemnya memang harus kenceng juga ke dia. Saya memang tidak ada yang salah ya jualan keripik singkong ya. Itu kan satu hal yang Iya, sah-sah luar biasa aja. juga. Itu sah-sah. teman kita jual boneka santet aja dia. Nggak boleh ya. Maksudnya apa sebagai adik itu Kak ini aku ada modal nih segini juga ikut membantu. Iya, kalau yang ada modal tuh dulu waktu yang online, waktu lagi COVID ya. Ya. Yang dulu online, jual baju gitu. Itu sempat Kak aku chip ya segini gitu. Kalau sekarang sih kayaknya dia udah mulai bisa grow sendiri. Harus kayak pinter-pinter nih, apalagi yang harus gue jual ya. Dan dia tuh nggak malu gitu. Bisa aja dia bawa ke lokasi syuting atau dia bawa ke pengajian. Iya orang kesini juga Bu, bawa Bu, kok ayo nawarin nih sama aku kita. jualan keripik. Kita justru salut dia datang ke sini ketika jadi bintang tamu, dia nawarin keripik singkongnya buat kita. Malah kita justru happy ada bintang tamu yang menawarkan dagangannya, kita mau beli dong. Iya, nggak usah jauh-jauh kayak King Nasar bawa sambel, aku juga bawa sambel waktu itu pernah ya King ya. Iya, nggak usah malu. Mau beli kenapa? Iya, nggak usah malu. Saya mau nanya Cookies deh, gue. Sesi itu anaknya berapa sih? Sesi 2 anak. Anaknya 2. Ya. Papanya anak-anak Sesi itu secara finansial tuh masih bertanggung jawab nggak sih? Nggak tahu aku kalau itu. Aku no comment. No comment tuh, Aku no comment kalau no itu. comment karena memang tidak mau Ini Sesa. Ini sesam. Sebentar, Karen ini ke dia katanya pernah ngasih cookies. Orang jualan mah dikasih ada fisiknya. Emang lu ada? Ada dong 333 kan dikasih. Ah, Nggak pernah tiga-tiga kan di kita batas dikasih kayak sama kakak Kasesa kita, Ya dong. udahlah berarti gue forget. Lu hitungan banget Ini ngasih juga kue baru aja kita bisnis mesti awal. Ya, bener. Sesa, Ya. Ya. Kamu bilang kamu no comment soal papanya anak-anak dari Sesi Idris. Kenapa? No comment ini bisa jadi karena tidak mau berkomentar atau sebetulnya nggak tahu atau apa? Atau no comment tuh itu si derita loh. Dia nggak mau. Ya sih kalau menurut aku itu bukan ranah aku kan. Jadi kayak no comment lah. Yang penting aku udah bilang Sesi untuk menjadi single parent sendiri itu udah keren. Iya, Untuk kayak benar dia membawa dagangannya di baju-baju dia di ibu-ibu pengajian. Sendiri secara finansial? Sendiri bawa dagangannya. Cara artinya begitu kali ya maksudnya. Mungkin halusnya gitu kali ya. Halus, Secara iya. halusnya. Halus Tapi, banget ya Kasesa. Ya itu harus balik ke dirinya masing-masing sih Kak. Aku nggak bisa berkomen yang banyak karena ya takut lah. Tapi kita tadi aku sama Karen tuh dari tadi bilang gini, Kasesa nih termasuk yang enak kalau ngejelasin. Kayak tadi aja kita tuh jadi ngerti. Kita paham. Emang ada yang nggak paham gitu dijelasin? Enggak, ada kan yang kalau ditanya kan padahal cuma temen tapi heboh nangis apa jadi kita tuh bingung nyimaknya apa tapi Kasesa tuh luar biasa. Terima Ya, kasih loh Masya Allah, Kasesa. Sesa salam buat Sesi Idris ya. Siap, nanti Pokoknya aku Sesi Idris sampaikan. kita tunggu lagi keripik singkongnya Kita ya. tunggu ya, sayang. Sebagai seorang single fighter. Lihat single Kita fighter di sini. belanja lagi deh, kita belanja lagi. Ya, ada berita baru dari seorang single fighter ya. Ada Dewi Persik punya cerita tentang Mama Gabriel ya. Mama Gabriel. Ada postingan dari seorang Mama Gabriel. Selamat Selamat loh buat Kak Dewi. Dewi. Selamat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geng.